Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kita tepuk semangat dulu biar kita semangat untuk belajarnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak, sekarang Ustazah mau memberikan pelajaran tentang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yang materinya adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Sebelum Ustazah masuk ke materinya, kita mereview kembali Pancasila yang telah kita pelajari di kelas 2. Baik, Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah lambangnya bintang, benar, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yang terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 1, benar. Selanjutnya sila kedua yang lambangnya adalah rantai emas, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat pada surah An-Nisa ayat 135. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, benar, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Adik masih ingat terdapat pada surah apa? Benar, terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terdapat pada surah apa? Asy-Syura ayat 38. Dan sila yang kelima lambangnya adalah padi dan kapas, yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 90. Masih ingat pelajaran Pancasila ini? Sekarang kita lanjut ke materi sila pertama. Tadi Ustazah sudah mengingatkan, untuk sila pertama lambangnya adalah lambangnya apa? Bintang, benar. Yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 1, benar. Oke, sekarang kita berpikir, apa ya contoh pengamalan sila pertama? Contoh pengamalan sila pertama adalah rasa syukur, ya. Jadi salah satu pengamalan sila pertama itu adalah rasa syukur. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah rajin beribadah. Siapa di sini yang rajin beribadah? Boleh angkat tangan? Oke. Rajin beribadah contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Masih ingat sholat 5 waktu terdiri dari sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Pinter. Selanjutnya adalah mengaji.
Yang kedua, cara mensyukuri nikmat dari Allah adalah menjaga dan merawat kesehatan tubuh kita sendiri. Bagaimana caranya? Berolahraga, bermain sepak bola, kemudian berolahraga berlari, dan potong kuku setiap hari Jumat agar kuku kita tetap bersih. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Jadi salah satu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah adalah kita berdoa terlebih dahulu sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum apa ini? Dan sesudah tidur, seperti itu. Yang keempat contohnya adalah menghormati agama lain. Di Indonesia terdapat 6 agama yang kita ketahui. Apa aja? Agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Nah, kita harus menghormati atau menghargai agama lain. Oke, jadi kesimpulannya apa? Cara mensyukuri nikmat Allah yang Ustazah contohkan ada 4. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, menjaga dan merawat anggota tubuh kita. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang keempat, kita harus menghormati atau menghargai agama orang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika sudah jelas, kita lanjut berikutnya adalah proyek PKN. Jadi di sini anak-anak Ustazah silakan mengisi 3 soal yang Ustazah berikan. Soal pertama, sila pertama terdapat pada surah. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan ya, ada yang masih ingat? Silakan ditulis. Dan yang kedua, lambang bilangan sila pertama adalah. Ketiga, tuliskan 3 hal saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri karunia Allah. Oke. Tugas ini ditulis di buku tulis tematik. Jangan lupa ditulis nama kalian ya. Sekian dari Ustazah. Semoga penyampaian Ustazah ini bisa kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.